menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Luis. Kita lanjutkan ya. Jadi rekan-rekan, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa saya akan absen terlebih dahulu. Silakan konfirmasi ya yang saya sebut namanya. Andi Rahman Saleh, Hadir, Bu. Yohanes Brain Sirait, Hadir, Bu. Utami Nurwati, Hadir, Bu. Balkis Salah Munaja, Hadir, Bu. Anisyah Fatin, Hadir, Bu. oke, Syakila Mawar Cantika, Hadir, Bu. oke, Ike Hadir. Dana, ada Ike, Hadir, Ibu. oke, Jenisa Amalia Putri, Hadir, Ibu. Nia Nastiti, Hadir, Bu. Ida Ayu Suci Swandewi, Hadir, Ibu. Windy Febrianti, Hadir, Ibu. Tessa Lonika Kristina Cikitita, Hadir, Bu. Ihsan Adin Muzaki, Hadir, Bu. Husnul Khotimah, ada Husnul? Belum ada. Berliandra Celia Artanti, Hadir, Ibu. oke. Nadia Rizka Maharani, Hadir, Bu. Mutia Rahma, Hadir, Ibu. Salma Akilah, Hadir, Bu. oke. Ruth Damayanti Simanjuntak, ada Ruth? Ruth belum ada. Nita Nurlaili, Nita Nurlaili, belum ada juga. Siva Maharani dan Sukandi, Hadir, Ibu. oke. Firly Aulia Zahra, Hadir, Ibu. Nadia Nurfazira, Hadir, Bu. Cindy Aulia Silitonga, Hadir, Ibu. Muhammad Chandra Aditya, Hadir, Bu. Luis Yuve Metanoia, ada tadi ya. Hadir, Bu. Ranita Rosaria, Hadir, Bu. Anindya Salsabila Malika, ada. Anindya belum ada. Nara Yunita Lestari, Hadir, Ibu. Muhammad Yuda Waningpati, Hadir, Bu. Bella Sabrina Oktaviani, Hadir, Bu. Hilmah Anada Fisilmi, Hadir, Bu. Rizkia Amira Alivia, ada Rizkia, Hadir, belum Ibu. ada, oke. Syaifullah Abror, Hadir, Bu. Matilda Magdalena, Pulang dulu. Hadir, Ibu. Pulang. Ambar Wulan, Hadir, Bu. Amanda Palupi, Enggak, tadi Hadir, pas Bu. pagi dong. Amil Yudin Lesmana, ada. Amil Yudin Lesmana, belum ada. Nazarudin Ahsani, Hadir, Bu Amin. Nadia Serinavani, Hadir, Bu. oke. Ya, untuk yang belum confirm ditunggu sampai jam 13.30 melebih tidak hadir ya. Husnul Khotimah hadir tadi. Siapa? Ada sinyal. Di chat aja ya. Husnul. Yang terlambat tolong di chat. Tapi yang Nanti saya cek di akhir pertemuan. Yuk, rekan-rekan kita melanjutkan materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Probabilitas ya. Introduction to Probability. Kemarin setengah chapter udah dibahas. Sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Tentang conditional dan juga unconditional probability ya, atau probabilitas bersyarat dan probabilitas tidak bersyarat. Bentar saya buka dulu PPT-nya. Sudah terlihat? PPT-nya udah
terlihat di layar masing-masing? Halo, monitor? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Kemarin kita sudah bahas tentang probabilitas, sudah sampai ini ya, sampai sini kalau nggak salah. Nah, sampai sini ya, sampai probabilitas addition rule ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi ini untuk probabilitas ini panjang ya. Jadi beberapa pertemuan nanti ke depan itu kita akan bahas tentang probabilitas dan semakin ke depan akan semakin tinggi tingkat kesulitannya ya. Jadi mohon dipahami baik-baik ya, step by step karena akan terus berkaitan nih ya. Materi yang akan dibahas di sekarang nih ada kaitan dengan yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya belum paham nanti takutnya ke depannya itu nanti akan terhambat ya untuk apa proses belajar. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang itu kita masuk ke conditional dan juga unconditional probability. Sebelum kita bahas tentang probabilitas unconditional terlebih dahulu ya. Jadi probabilitas itu ada yang bersyarat atau conditional, ada yang unconditional atau tidak bersyarat. Yang tidak bersyarat disebut juga dengan marginal probability atau probabilitas marginal. Nah, apa sih yang disebut dengan probabilitas tidak bersyarat? Probabilitas tidak bersyarat itu adalah probabilitas dari suatu kejadian yang tidak memiliki restriksi atau tidak memiliki batasan. Di mana ya kejadian yang tidak ada syarat untuk kejadian tersebut gitu ya. Jadi kejadian ini lepas lepas atau tidak terkait dengan kejadian yang lainnya. Ya, misal probability dari event A ya dari kejadian A ya atau event A. Ya, misalnya probabilitas untuk dalam menemukan suatu pekerjaan. Itu kan probabilitas tunggal ya. Jadi satu hal yang tidak terkait dengan hal yang lain. Terus yang kedua, probabilitas kejadian B misalnya ya. Misalnya adalah probabilitas dari seseorang memiliki pengalaman kerja sebelumnya ya. Jadi itu juga merupakan probabilitas yang unconditional ya, yang tidak bersyarat. Jadi dia itu hanya probabilitas dari suatu kejadian yang tidak terkait dengan kejadian yang lain. Ya, itu adalah unconditional probabilitas. Nah, pasangannya, bukan pasangan ya, temennya gitu ya. Satu lagi ya, disebut conditional probabilitas ya. Conditional, kalau conditional ada kondisi yang mempengaruhi ya, ada kondisi atau ada syarat yang mempengaruhi. Nah, probabilitas conditional atau probabilitas bersyarat itu adalah probabilitas dari suatu kejadian ya yang syaratnya itu telah terjadi kejadian sebelumnya gitu ya, telah terjadi kejadian sebelumnya. Jadi syarat kejadian A dengan syarat probabilitas kejadian A dengan syarat sudah terjadi kejadian B, misal seperti itu. Jadi ada dua kejadian yang saling berkaitan, di mana kita mau menghitung kejadian yang satu dengan syarat kejadian yang lain itu sudah terjadi, ya, itu conditional probability. Nah, pada pernyataan probabilitas kondisional atau probabilitas bersyarat, simbolnya itu adalah ini ya, garis lurus ya, straight line nih yang apa di highlight merah nih ya, yang berarti given ya, given atau dengan syarat gitu ya, bla 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 gitu ya. Nah, apapun yang dinyatakan setelah tanda given atau setelah tanda i ini atau given ini ya itu adalah kejadian yang sudah terjadi ya. Jadi yang kalimat yang menyertai atau yang muncul setelah tanda given itu adalah sebagai syaratnya atau kejadian syaratnya, kejadian yang menjadi syarat atas kejadian yang lain ya. Contoh, tadi kita sebelumnya punya ada dua event ya atau dua kejadian. Dua kejadian ada probabilitas dari menemukan suatu pekerjaan dan probabilitas dari memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Yaitu adalah dua kejadian yang berbeda ya, dua kejadian yang saling yang tidak ada kaitannya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau buat probabilitas yang bersyarat ya, kita bisa notasikan sebagai probabilitas A given B ya atau probabilitas A ya, dengan syarat B sudah terjadi ya, dengan syarat B sudah terjadi ya. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai probabilitas dari mendapatkan pekerjaan
ya dengan syarat sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Ya, karena tadi A itu eventnya adalah finding a job atau menemukan pekerjaan, dan B itu apa namanya kejadiannya atau eventnya adalah memiliki pengalaman kerja ya sebelumnya. Ya, jadi begini notasi untuk probabilitas bersyarat. Oke, nah dalam menentukan apa namanya besaran dari probabilitas bersyarat ya kita bisa ilustrasikan gitu ya ke dalam diagram Venn. Nah, diagram Venn, lihat ini diagram Venn ada A, ada B ya. A ini merepresentasikan kejadian A dan B ini merepresentasikan kejadian B. Ya, jadi A yang warna hijau ini merepresentasikan kejadian A, B ini merepresentasikan kejadian B, dan ini ruang sampelnya ya, sampel space-nya nih yang kuning ini. Nah, irisan ya, irisan dari A dan B ya, daerahnya adalah ini ya, yang apa namanya, yang overlap antara A dan B, yang saling bertumpu gitu ya, yang saling beririsan, inilah daerahnya ya. Nah, ini disebut dengan daerah A irisan B ya, atau joint probability-nya ya. Ini. Nah, terus nah untuk menghitung probabilitas kondisional karena dia memiliki syarat ya, ada syarat terjadinya kejadian tersebut dengan syarat kejadian sesuatu kejadian dari suatu hal itu terjadi dulu sebelumnya gitu ya. Jadi kan tadi syaratnya adalah probabilitas A dengan syarat B sudah terjadi gitu ya. Nah, karena ada syaratnya B sudah terjadi, maka ya porsi dari nanti ruang sampelnya itu akan tereduksi ya menjadi daerah ini saja gitu. Karena kejadian A dengan syarat B itu akan apa namanya tereduksi atau menjadi mengerucut ya, daerahnya itu hanya di circle B ini aja ya. Jadi inilah nanti yang akan menjadi ruang sampelnya dari kejadian atau probabilitas bersyarat tersebut. Karena kan syaratnya harus B-nya sudah terjadi gitu ya. Jadi tidak lagi ruang sampelnya keseluruhan tapi sudah mengecil menjadi daerah B saja ya. Ini ruang sampelnya. Nah, terus probabilitasnya yang mana? Ya yang ini. Irisan antara A dan B-nya ya. Sehingga ketika kita menghitung probabilitas conditional ya dari dua kejadian ya, dari dua kejadian, maka kita bisa menggunakan ya rumus ya yang atas ya, yang atas misalnya probabilitas dari kejadian A dengan syarat kejadian B sudah terjadi ya. Kan ini notasinya gitu ya, P A given B ini ya. Kita mencari probabilitasnya A tapi dengan kondisi B sudah terjadi ya, sama dengan ya probabilitas dari A irisan B atau joint probability-nya dibagi dengan probabilitas dari event B ya. Pembaginya adalah hanya kejadian B. Kenapa? Karena tadi sampel space-nya itu tereduksi menjadi kejadian B saja karena syaratnya B-nya harus sudah terjadi dulu ya. Oke, jadi apa namanya yang atas itu probabilitas dari A irisan B, yang bawah probabilitas B saja. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau mencari probabilitas dari B dengan syarat A gitu ya, berarti syaratnya kan A, sehingga sampel space-nya akan tereduksi menjadi probabilitasnya A saja ya. Jadi nih kebalikannya di bawah nih, kalau misalnya kita mau mencari probabilitas dari kejadian B dengan syarat kejadian A sudah terjadi, maka ruang sampelnya akan ter, apa, tereduksi menjadi probabilitas A ya. Lihat bawahnya jadi ganti nih ya, karena ini syaratnya. Lalu yang atasnya tetap sama Pak, probabilitas A irisan B. Kenapa tetap sama? Karena mau B irisan A maupun A irisan B itu sama saja ya, tidak ada beda. Sehingga kalau kita tuliskan A irisan B maupun B irisan A ya sama saja, hasilnya tidak akan berbeda. Oke, kita lihat contoh untuk probabilitas bersyarat ya. Seorang ekonom memprediksi 60% kemungkinan bahwa negara A itu akan berkinerja ekonomi secara buruk ya. Ya, jadi 60% kinerjanya akan buruk untuk negara A. Dan untuk negara B, 25% probabilitasnya akan berkinerja buruk. Jadi A
probabilitasnya 60%, sementara negara B 25% untuk berkinerja buruk. Lalu ada chance atau ada probabilitas, ada kemungkinan 16% bahwa keduanya akan berkinerja buruk. Ya, pertanyaannya sekarang berapa probabilitas bahwa negara A ya akan berkinerja buruk dengan syarat negara B-nya juga negara B-nya itu berkinerja buruk juga ya. Jadi berapa persen probabilitas A akan berkinerja buruk dengan syarat B berkinerja buruk. Jadi kita mau cari di sini probabilitas A given B gitu ya. Nah, kita tadi identifikasi dulu mana yang probabilitas A, yang mana kira-kira. Boleh dibantu? Yang menyimak tadi, yang probabilitas A-nya yang mana? Kalau dari sana. 60%. Oke, good. 60%. And probabilitas B-nya? 25%. 25%. Lalu ada 16% di situ adalah probabilitas apa? Irisan, Bu. Irisan dari apa? Probabilitas irisan A dan B. Oke, good. Ya, probabilitas A irisan B. Nah, menggunakan rumus yang tadi sudah kita bahas, ya, kita tinggal mensubstitusikan saja angka-angka yang sudah ada di sini ya. Kita sudah bisa diidentifikasi probabilitas A 60% atau 0,60. Probabilitas B-nya 0,25 ya atau 25% ini. Dan probabilitas A irisan B-nya 0,16. Nah, menggunakan formula yang tadi ya, karena kan probabilitas A given B berarti syaratnya B, sehingga probabilitas B akan menjadi pembagi ya. Probabilitas B akan menjadi pembagi di bawah nih. Dan irisannya akan menjadi yang dibagi ya. Sehingga menjadi probabilitas 0, A irisan B yaitu 0,16 ya dibagi dengan probabilitas yang syaratnya ya yang B 0,25 ya, yaitu jadi 0,16 dibagi 0,25, hasilnya adalah 0,64 ya atau 64%. Oke. Ya, bisa ya untuk tinggal mensubstitusikan, berarti kan tinggal tinggal apa namanya? Tinggal ganti aja angkanya ya dari rumus. Udah, tapi kalian hati-hati ya. Tadi kan ada probabilitas A diketahui juga nih. Jangan sampai salah, yang dimasukin adalah nilai probabilitas A-nya ya. Nah, lalu kita temukan di sini ternyata probabilitas A dengan syarat B itu 0,64. Tapi sementara probabilitas A sendiri itu cuma 0,60 gitu ya. Sebenarnya cuma 60%. Ya. Dia meningkat ya ketika syarat dengan syarat B-nya juga berkinerja buruk, probabilitasnya meningkat jadi 64%. Nah, di sini kita lihat bahwa karena probabilitas dari A dengan syarat B itu tidak sama dengan probabilitasnya kejadian A ya, kejadian A kan 0,60 ya, tidak sama dengan 0,64, maka kita bisa katakan bahwa kejadian A dan kejadian B itu tidak independen ya, are not dependent, tidak independen, maksudnya tidak berdiri masing-masing ya, tidak tidak terlepas gitu ya. Jadi saling berkaitan ya. Jadi kejadian A dan kejadian B ini ada kaitannya ya, ada saling keterkaitannya. Nah, sekarang kita akan bahas ya tentang independent event sama dependent event. Oke, nah tadi kan sudah sempat dibahas sedikit, ternyata nih karena nggak sama probabilitas A dengan probabilitas A given B itu nggak sama nih. Jadi dia disebutnya tadi non-independent, berarti dependent ya, dependent events. Nah, apa sih istilah di independent dan independent ini ya? Nah, untuk istilah independen ya, dua kejadian itu akan dikatakan independen jika kejadian antar satu dengan yang lainnya itu tidak saling mempengaruhi probabilitasnya satu sama lain. Ya, jadi kalau misalnya probabilitas dari kejadian A dan kejadian B ya dengan syarat kejadian A dengan syarat kejadian B itu tidak berubah, tetap gitu ya jumlah probabilitasnya, maka itu dikatakan dengan event yang independen. Jadi dia tidak saling mempengaruhi. Ya, nah suatu kejadian dianggap dependen ya, kita anggap dependen atau saling berkaitan atau saling bergantung ya jika kejadian dari satu hal ya probabilitasnya itu berkaitan dengan kejadian yang lain ya, dengan kata lain yaitu saling mempengaruhi ya, bisa meningkatkan atau menurunkan ya. Nah, sehingga bisa kita identifikasi bahwa dua kejadian yang independen itu jika dan hanya jika probabilitas dari A given B akan sama dengan probabilitas A itu sendiri, atau
probabilitas dari kejadian B dengan syarat kejadian A atau B given A itu akan sama dengan probabilitas B itu sendiri. Ya, jadi syarat satu sama lainnya itu tidak saling mempengaruhi besarnya probabilitas masing-masing. Itu dikatakan dengan event atau kejadian yang independen. Sementara kalau tidak sama berarti itu dependent. Ya. Oke, sebagai contoh kita di sini punya contoh ya. Suppose that for a given year there is a 2% chance that your desktop computer will crash and 6% chance that your laptop computer will crash. Ya, jadi ada 2% kemungkinan komputer desktop kita akan rusak gitu ya. Dan 6% kemungkinan laptop komputer juga akan crash atau akan rusak. Ya, kan ada desktop, ada komputer, desktop, ada laptop. Ya, desktop sama laptop itu kan nggak ada urusannya gitu ya, desktop desktop, komputer komputer gitu. Jadi eh, kalau probabilitas desktop yang rusak 2%, yang laptop 6%. Lalu di sini ada 0,12% kemungkinan bahwa keduanya akan rusak ya. Jadi ada 0,12 ya, bukan 12% ya, tapi 0,12% kemungkinan keduanya itu akan rusak. Nah, is the reliability of the two computers independent of each other? Nah, pertanyaannya, apakah reliabilitas dari kedua komputer itu saling tidak berkaitan gitu ya? Nah, kita bisa cek ya dengan menghitung ya probabilitas bersyaratnya. Kalau misalnya dia tidak mengubah nilai probabilitas masing-masing, berarti dia bisa dikatakan independen ya. Kita coba hitung. Dari soal kita sudah bisa notasikan ya, misalnya probabilitas desktop gitu ya, 2%. Kita ambil notasinya PD gitu ya, probabilitas D, 2%. Lalu probabilitas laptop itu 6%. Ya, jadi probabilitas L gitu ya, 6%. Nah, terus kita mau hitung nih probabilitas D dengan syarat L sudah terjadi. Ya, berarti probabilitas eh, P probabilitas D given L ya. Nih notasinya ini ya, PDL. Nah, PDL berarti kita bagi irisan dari keduanya dibagi dengan sampel space-nya yaitu probabilitas L. Ya, probabilitas D given L adalah 0,12% atau 0,0012. Lalu dibagi dengan probabilitasnya laptop rusak itu 6% atau 0,06. Sehingga 0,0012 dibagi dengan 0,06. Hasilnya adalah 0,02 atau 2%. Kita lihat tadi probabilitas desktop itu juga 2%. Sehingga sama ya antara probabilitas desktop dengan probabilitas desktop dengan syarat L-nya rusak juga gitu ya. Itu sama-sama 2%. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kejadian ini adalah kejadian yang independen ya karena P, PD-nya sama dengan PD given L-nya. Begitu juga sebaliknya kita mau cek misalnya PLD-nya berapa ya. Probabilitas L-nya itu rusak dengan syarat D-nya juga rusak. Ya, jadi di sini bisa kita bagi dengan sampel space-nya yang tereduksi menjadi syaratnya ya, yaitu probabilitas D. Atasnya tetap 0,0012 dibagi dengan 0,02 ya, yaitu 0,06 ya. Udah otomatis ya pasti sama ya. Kalau yang ini sama, ini pasti sama ya. Jadi apa namanya? Kan ini kaidah perkalian ya, kaidah perkalian. Kalau ini dibagi ini hasilnya pasti ini dibagi ini hasilnya pasti ini ya. Jadi jika seperti ini itu sudah bisa dipastikan bahwa dua kejadian tersebut adalah independen atau tidak saling terkait. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Gimana? Jelas, Ibu. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke multiplication rule. Jadi di rules of probability atau aturan dari probabilitas kita ada istilah ya, multiplication rule, addition rule dan lain-lain ya. dosen. Ya, kenapa Nazarudin? Halo, Nazarudin? Dosennya ganti-ganti. Jadi bantu? Gue ikutan sih gitu. Gimana? Oke, bisa saya lanjut ya.
Nah, di multiplication rule kan aturan perkalian ya. Jadi kita bisa mengoperasionalkan tadi rumus tadi ya, rumus dasar yang kita punya ya dengan operasionalisasi matematika yang umum kita gunakan ya, kali bagi tambah kurang ya. Jadi dengan multiplication rule, rumus awal yang tadi itu ini mana sih ini ya kita bisa otak-atik ya. Kita bisa otak-atik dengan menukar posisi antar komponen. Ya, misalnya kita mau menghitung probabilitas A irisan B. Ya, untuk menghitung probabilitas A irisan B, kita bisa mengalihkan probabilitas dari A given B dikali dengan PB. Ya, jadi ini pindah ruas nih ke sini. Ini pindah ruas ke sini, dapat ini, gitu ya. Jadi kita bisa dapat probabilitas A irisan B, begitu juga sebaliknya. Nah, makanya ini kan probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A given B dikali dengan probabilitas B sama dengan probabilitas B irisan A dikali probabilitas A. Ya, hasilnya akan sama ya. Ini yang disebut dengan multiplication rule ya di rules of probability ya atau ya, aturan probabilitas. Oke, nah, note that when two events are mutually exclusive, irisannya itu nol ya. Jadi kalau misalnya suatu kejadian itu tidak memiliki irisan atau disebutnya mutually eksklusif ya. Jadi tidak saling beririsan, maka joint probability-nya adalah sama dengan nol ya. Jadi PA irisan B-nya itu sama dengan nol ya. Atau joint probability of A and B is equal to 0 ya. Oke, kita bisa aplikasikan multiplication rules ya di contoh berikut. Jadi ada dua contoh nih ya. Contoh multiplication rules untuk kejadian yang dependent dan juga yang independent. Ya, tadi bedanya apa ya kalau misalnya independent dua kejadian tidak saling terkait sehingga tidak saling mempengaruhi ya probabilitas satu sama lain. Kalau yang dependent berarti dia terpengaruh ya dengan kejadian yang lain. Contoh, stockbroker knows from past experience that the probability that a client owns stocks is 0.60 and the probability that a client owns bonds is 0.50. Ya, jadi ada probabilitas seorang klien memiliki saham itu 60% dan probabilitas dari klien memiliki obligasi atau bonds itu 50%. Ya, dan probabilitas dari seorang klien memiliki keduanya bukan memiliki keduanya nih ya. Di sini probabilitas bersyarat. Probabilitas dari klien memiliki obligasi jika dia telah memiliki saham ya. Jadi probabilitas dia memiliki obligasi dengan syarat dia punya saham itu adalah 55%. Jadi kita notasikan saja ya probabilitas untuk saham itu PS dan untuk memiliki obligasi atau bonds itu PB ya. Jadi yang ketiga ini adalah probabilitas B dengan syarat S ya. Probabilitas B dengan syarat S. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas klien itu akan memiliki kedua sekuritas atau kedua surat berharga tersebut. Terus pertanyaan kedua, given that the client own bond, sebaliknya nih ya, kalau misalnya given atau syaratnya si klien ini sudah punya obligasi, berapa probabilitas dia juga memiliki saham? Jadi terbaliknya, kalau tadi kita ketahui P, B dengan syarat S, di sini ditanyakan P, S dengan syarat B. Ya, itu yang ditanyakan di pertanyaan yang B. Kita satu-satu dulu bahas. Yang pertama dulu ya, kita mau cari joint probability-nya ya, atau irisannya antara memiliki saham dan juga memiliki obligasi. Tadi kita sudah mengetahui 3 hal berdasarkan soal, ada probabilitas si klien memiliki sahamnya itu 60%, probabilitas klien memiliki obligasi 50% ya atau PB 50% dan P B dengan syarat S itu 55%. Sehingga dengan informasi tersebut ya kita bisa menggunakan rumus yang multiplication rule tadi ya. Kita akan mau nyari irisannya. Jadi P A irisan B atau P S
irisan B ya atau PB irisan S sama dengan probabilitas dari B dengan syarat S dikali dengan probabilitas S-nya ya. Nah, lihat nih, benarkan rumusnya. Probabilitas S irisan B sama dengan probabilitas B dengan syarat S dikalikan dengan probabilitas S-nya. Di mana probabilitas B dengan syarat S tadi ini 0,55 dan probabilitas dari S-nya atau stoknya itu adalah 60%. Ya, jadi 0,55 dikali dengan 0,60. Hasilnya probabilitas dari S irisan B atau joint probability-nya adalah 0,33. Ya, 0,33. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua kebalikannya ya, kita mau cari tahu berapa probabilitas dari memiliki saham jika sudah memiliki bond ya atau PSB. Tadi kan di sini PBS nih. Karena kebalikannya PSB. Nah, PSB. Karena sudah tahu irisannya, kita bisa pakai rumus yang pertama tadi. Jadi irisannya dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya tadi kan mengerucut menjadi B karena dia sebagai syarat ya. Jadi B ini menjadi pembagi B-nya yaitu 0,50 ini ya. 0,50 sehingga probabilitas S dengan syarat B sama dengan probabilitas S dari irisan B, probabilitas S irisan B dibagi dengan probabilitasnya B, yaitu 0,33 dapatnya dari sini, dari soal yang A, dibagi dengan probabilitas B diketahui di soal 0,50. Maka sama dengan 0,66. Ya, 0,66. Kita lihat probabilitas S dengan syarat B dan probabilitas S-nya nggak sama ya, 0,66 dengan 0,60. Begitu juga dengan probabilitas B dengan probabilitas BS. Probabilitas B itu 0,50 dan BS itu 0,33. Sehingga memang dua kejadian tersebut dikategorikan sebagai kejadian yang dependen ya atau kejadian yang saling bergantung ya. Berharap lupa ya. Ada S3 akuntansi itu juga. S3 akuntansi. Bikin S3 akuntansi, dia tiga nggak ikut aku ikut. Jadi bilang aja aku ikut. Nah, sekarang apa nih? Yang baru apa? Manajemen pajak. Pajak di manajemen. Hebat emang Bu Hera nih pakarnya kalau di sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Multiplication rule untuk kejadian yang independen ya. Kalau kejadian independen gimana cara ngitung? Karena kejadian yang independen kan tidak saling terkait ya. Sehingga ya join probability atau probabilitas irisannya dari dua event itu akan sama dengan perkalian dari probabilitas satu dengan probabilitas lain. Ya, jadi PA irisan B ya akan sama dengan probabilitas dari kejadian A dikalikan dengan probabilitas kejadian B. Ya. Nah, the multiplication rule may also be used to determine independence. Ya. That is, two events are independent if the above equality holds. Ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ya A irisan B itu sama dengan PA dikali PB, ya itu udah pasti dia eventnya atau kejadiannya adalah independen. Jadi probability apa namanya multiplication rules ini ya atau aturan perkalian ini ya jika terjadi misalnya sama nih ternyata probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali dengan probabilitas B itu sudah pasti berarti kejadiannya adalah kejadian yang independen ya. Jadi bisa pengeceknya juga bisa dari sini. Oke, contoh untuk kejadian yang independen ya di sini terlihat soal ya.
probabilitas untuk lulus pada level 1 CFA atau Chartered Financial Analyst exam, ujian CFA ya maksudnya. Probabilitas untuk lulus dari ujian CFA ya suatu sertifikasi keuangan itu adalah 0,50 untuk John Campbell dan 0,80 untuk Linda Lee. Jadi si John ini punya probabilitas 50% lah dia lulus CFA. Tapi Linda Lee punya chance atau punya probabilitas 80% untuk lulus. Nah, Linda sama John ini kan orangnya beda ya. Linda sendiri, John sendiri gitu ya. Nah, the prospect of John's passing the exam is completely unrelated to Linda's success on the exam. Di sini dinyatakan juga bahwa prospek dari lulusan John ya ini nggak ada kaitannya dengan kesuksesannya Linda pada ujian tersebut. Ditanyakan berapa probabilitas untuk keduanya, baik John maupun Linda itu lulus dalam ujian. Dan yang kedua pertanyaannya, berapa probabilitas at least one of them pass the exam? Ya, yang pertanyaan kedua itu ditanya setidaknya salah satu dari mereka itu lulus dari ujian. Nah, kalau lulus dari ujian berarti kita mencari apa namanya probabilitas gabungan dari keduanya, ya. Karena salah satu syaratnya adalah salah satu dari mereka itu lulus ujian. Nah, dari informasi yang sudah kita punya, kita bisa notasikan ya, probabilitasnya John atau PJ gitu ya, kita notasikan sebagai J untuk John adalah 0,50 dan probabilitas untuk Linda adalah PL ya, PL itu 80% atau 0,80 masing-masing. Sekarang pertanyaan yang pertama, probabilitas keduanya ya, baik John maupun Linda lulus ujian. Berarti kita apa namanya mencari join probability dari keduanya ya, irisan dari keduanya ya, join probabilitas. Nah, karena tadi sudah ada keterangan bahwa completely unrelated ya, jadi antara prospek kelulusan John dan prospek kelulusan Linda itu tidak saling berkaitan, berarti kan kedua kejadian ini saling terlepas ya atau independen sehingga kita bisa menggunakan rumus probabilitas dari J irisan L sama dengan probabilitas dari John dikali dengan probabilitas dari si Linda. Jadi 0,50 dikali dengan 0,80 ya. Maka akan sama dengan 0,40. Jadi probabilitas untuk keduanya lulus ujian adalah 40%. Ya, 40% untuk keduanya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, probabilitas setidaknya salah satu dari mereka lulus ujian. Setidaknya salah satu ya, berarti probabilitas gabungan antar keduanya. Nah, untuk probabilitas gabungan ya, kita tinggal menjumlahkan ya, kita tinggal menjumlahkan probabilitas dari John dan juga probabilitas dari Linda, tapi jangan lupa untuk dikurangkan dengan join probability-nya supaya tidak double counting ya. Sehingga probabilitas dari John gabung Linda sama dengan probabilitas dari John ditambah dengan probabilitas dari Linda tapi dikurang dengan join probability-nya. Atau sama dengan probabilitas dari John 0,50, Linda 0,80 dikurang dengan join probability-nya yaitu 0,40 ya. Sehingga hasilnya adalah 0,90 atau 90% ya. 90%. Nah, masih di bawah satu berarti ya ini apa jawabannya ini tepat ya. Karena kalau kita tidak mengurangkan dengan irisannya, maka 0,50 tambah 0,80 itu akan lebih dari 100 ya. Dia akan double terhitung terhitung ganda gitu ya, terhitung probabilitasnya terhitung dua kali. Sementara kan ada irisan dari keduanya, sehingga memang harus kita kurangkan sehingga nilai probabilitasnya tetap terjaga ya antara 0 dengan 1. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan rekan-rekan? Bisa dipahami materinya? Sebelum kita berlanjut ke bagian berikutnya. Bagaimana? Halo, boleh direspon? Bisa dipahami? Saya rasa cukup jelas, Ibu. Cukup jelas? Bisa saya lanjutkan ya? Oke. Real. Oke, saya lanjutkan kita ke contingency table ya, tabel contingency. Ya, bentar ya.
Ya, tabel kontingensi. Nah, apa sih yang disebut tabel kontingensi? Ya, ini tabel yang dinamakan tabel kontingensi ini kayak gini ya. Yang tertera di bawah ini namanya tabel kontingensi. Jadi tabel ini berisi frekuensi dari dua variabel, dua kualitatif atau dua variabel kualitatif ataupun kategorik ya, X dan Y. Nah, X-nya apa? X-nya age group, Y-nya brand name ya, atau sebaliknya juga bisa ya, nggak ada masalah. Tergantung penotasian kita aja. Ya, jadi tabel kontingensi dia ciri khasnya adalah ada dua variabel kategorik atau dua variabel kualitatif ya, yang menampilkan frekuensi dari kedua variabel tersebut. Jadi lihat nih, yang kiri kategorisasinya adalah tentang usia dan yang kanan adalah brand atau nama nama merek ya, nama merek. Untuk age group ini terbagi menjadi dua, yaitu under 35 years dan 35 years and older ya, di bawah 35 tahun dan 35 tahun ke atas. Sementara untuk brand name-nya dibagi menjadi tiga kategori, ada merek jenama Under Armour, Nike, dan Adidas ya. Dan di dalam kotak-kotak di bawahnya itu berisi frekuensi dari masing-masing kategori ya, sesuai dengan jenis mereknya dan juga sesuai dengan usia konsumennya ya. Nah, maknanya apa sih kalau dibaca nih? Ya, each cell represent a mutually exclusive combination of the pair of X and Y values ya. Jadi setiap sel di sini ini kan namanya sel ya. Ini sel nih. Kalau di Excel itu kan ada sel ya, B1, B2, B3 gitu ya. Ini namanya sel. Nah, setiap sel yang ada di sini ini menampilkan mutually exclusive combination atau kombinasi mutually eksklusif ya, antara pasangan dari variabel X dan juga variabel Y gitu. Jadi ini 174 maknanya apa? Bahwa ada 174 orang yang berusia di bawah 35 tahun membeli Under Armour. Ya, terus ini yang 132 nih maknanya berarti ada 132 orang yang berusia di bawah 35 tahun membeli brand Nike. Ya, yang 78 di sini maknanya apa? Berarti ada 78 konsumen yang berusia 35 tahun ke atas membeli merek Adidas, ya. Seperti itu cara membacanya, ya. Nah, kita lihat di sini variabel X-nya kita buat yang age group ya. Di sini dengan two outcomes, dengan dua kategori, yaitu under 35 dan 35 years and older, dan yang Y-nya ada tiga outcomes, Under Armour, Nike, Adidas. Nah, tadi perhatikan ya bahwa setiap sel ini merepresentasikan frekuensi dari setiap kategori ya, mutual kategori. Nah, ini sudah saya tadi udah saya jelaskan ya, jadi nggak perlu saya baca lagi. Nah, dengan menggunakan tabel kontingensi ini, ya kita bisa manfaatkan juga untuk menghitung probabilitas, ya, probabilitas dengan contingency table. Nah, tentunya untuk mempermudah perhitungan gitu ya, untuk mempermudah pembahasan, kita bisa menggunakan abbreviated labels ya, atau label yang sudah disederhanakan gitu, yang sudah disingkat ya, untuk memudahkan kita dalam menghitung si probabilitas dari masing-masing kategori nantinya. Nah, di sini lihat tabel di sini kita sudah mengganti nama ya dari setiap kategori dari setiap variabel itu menjadi A dan A komplement untuk age group. Kenapa cuma dua? Kenapa A dengan A komplement? Karena cuma dua kategori. Jadi kalau bukan A ya pelengkapnya A gitu ya. Jadi ada A dan A komplement. Sementara brand name tadi kan ada tiga kategori. Karena ada tiga kategori kita nggak bisa pakai AA komplement ya atau BB komplement. Tapi kita kategorikan menjadi B1, B2, dan B3. Karena dia ada tiga kategori. Oke, kita transformasikan menjadi seperti ini tabelnya. Untuk angka yang di sini sama ya. Nah, dan perhatikan ya, ini ada tambahan sel total ya. Totalnya ini total ini kalau misalnya di total baik dari atas dan dari samping gitu ya. Jumlahnya ini harus sama ya. Jumlahnya harus sama karena sampel yang di sini kan sama nih jumlahnya. Sehingga jika ditotalkan ke samping dan ditotalkan ke bawah itu dia harus men, apa menghasilkan hasil yang sama ya. Ini berarti 600 respondennya ada 600 ya.
Sebentar ya. Oke. Nah, lihat ya sampel size-nya atau ruang sampelnya tuh 600 ya, karena seluruh apa namanya? Total respondennya ya atau total yang disurvei itu adalah 600 orang. Nah, oke, join probability table atau tabel probabilitas bersama ya atau probabilitas irisan dari dua kategori yang berbeda ya. Nah, the joint probability is determined by dividing each cell frequency by the grand total ya. Jadi, cara kita menghitung probabilitas bersama atau probabilitas irisannya kategori dari dua kategori ya. Dari jumlah ini ya, dari jumlah yang sudah kita kumpulkan di frekuensi ya apa namanya? Kita tinggal membagi saja ya. Ini kan udah terkategori masing-masing nih ya. Yang B1 itu tadi adalah yang apa pakai merek Under Armour tapi umurnya kurang dari 35 gitu ya. Kita tinggal membagi angka-angka yang ada di sini dengan total responden ya. Jadi 174 dibagi 600 gitu ya. 132 bagi 600, 90 bagi 600, 54 dibagi 600, 72 bagi 600, 78 bagi 600. Lalu kita pindahkan ke tabel baru ya. Hasilnya adalah seperti ini, lihat ya. Nih, 29%, 22%, 15%, 9%, 12%, 13% ya. Dan kalau dijumlahkan ke kanan maupun ke bawah ya. Ya, kalau dijumlahkan baik dia ke kanan atau ke bawah totalnya, grand totalnya dari seluruh kategori itu akan sama dengan satu ya. Akan sama dengan satu untuk tabel joint probability. Ya, menghitung ini tinggal membagi saja tadi frekuensi dari masing-masing kategori dibagi dengan total sampelnya ya. Total sample size-nya. Ya, contoh nih tadi berapa probabilitas apa namanya dari seseorang yang berusia 35 tahun dan dia itu menggunakan atau membeli Under Armour ya. Kan berarti ini ya kategorinya tadi ya. Berapa probabilitas kalau yang pembeli atau konsumennya itu berusia 35 tahun ke bawah dan membeli merek Under Armour. Berarti kan 174 orang nih. 174 dibagi dengan total sample size dibagi dengan 600 sehingga dapat 0,29 ya atau 29% ya. Maka P A irisan B1 ya. Ini kan tadi kita kategorikan B1 ya. Under Armour 174 dibagi 600 sama dengan 0,29 atau 29%. Nah, lihat ya. Jadi angka yang ada di sini nih yang beririsan ya, saling beririsan dengan antara X dan Y ya. Ini disebut dengan joint probability-nya. Nah, sementara untuk yang di lingkaran biru, bukan lingkaran apa sih, di highlight biru ini, yang di dalam garis biru ini disebut dengan probabilitas marginal, ya. Probabilitas marginal dari setiap kategori, ya. Setiap kategori dari setiap variabel, ya. Probabilitas marginalnya yang di tanda biru. Selanjutnya kita akan bahas tentang total probability rule dan teorema Bayes ya. Pertama total probability rule dulu ya atau aturan probabilitas total ya. Nah, dalam aturan probabilitas total, probabilitas dari suatu kejadian ya itu adalah seluruh intersection jumlah dari seluruh intersection ya atau dari seluruh irisan
dari apa kejadian yang mutually eksklusif dan juga kejadian yang exhaustive yang berkaitan dengan suatu eksperimen, ya. Jadi misal ya, misal nih ada suatu kejadian B gitu ya dan juga B komplement. Nah, di mana kejadian B dan B komplement ini di dalam ruang sampel itu adalah kejadian yang saling mutually eksklusif, berarti nggak punya irisan ya, dan juga exhaustive, yang berarti komponen dari keduanya jika dijumlahkan itu merupakan memenuhi ruang sampel. Ya, kalau kita gambarkan menjadi kotak ini, ya. Bentar ya. Mana ada. Yang mau kami negara untuk tabungan sudah dibuka ya. Iya, Pak. Dua sebagai bisa cukup tabungan. Lagi menambah Naik ya. naik ya, karena dia kan floating, jadi kalau misalnya suku bunga BI naik di bulan kapan itu naik juga. Berapa Jadi tahun di sini? 2 sampai 5 4. minta Ada 4. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi ada 2 tadi kejadian ya, B dan B komplement nih yang memenuhi ruang sampel. Oke, kita gambarkan nih seperti ini ya, ruang sampelnya ada kotak ini ya. Terus ada kejadian B di mana B sama B komplement itu tidak saling beririsan ya. Jadi lihat di sini nggak ada irisan ya. Jadi B-nya yang kuning, B komplemennya yang hijau ya. B komplement kan melengkapi B untuk menjadi ruang sampel. Sementara ada kejadian A ya. Ada kejadian A yang di mana kejadian A itu sebagian adalah di B dan sebagian itu beririsan dengan B komplement ya. Jadi BA ini ya anggaplah daerahnya ada di sini. Jadi sebagian dari dirinya itu ada di daerah B dan sebagian lagi ada di B komplement. Sehingga kalau kita lihat ya, kalau kita mau menghitung probabilitasnya si A gitu ya, kita harus menghitung ya berapa irisan A dengan B dan juga dengan irisannya A dengan B komplement. Ya. Kalau kita mau menghitung total probabilitas dari si kejadian A ini, kita harus hitung berapa irisan dengan B dan berapa irisannya dia dengan B komplement. Ya, ini yang menjadi dasar ya untuk total probability rule ya. Nah, the total probability rule conditional on 2 outcomes. Ya, jadi probabilitas total dari eh, apa namanya dengan adanya dua dua kejadian atau 2 outcomes ya. Maka ya kita bisa rumuskan ya menjadi ini ya rumusnya nih yang kuning. Probabilitas A sama dengan probabilitas dari A irisan B ditambah dengan probabilitas A irisan B komplement ya. Ya seperti kalau digambarkan kayak gini. Jadi kalau kita mau lihat probabilitasnya si A, ya ini adalah penjumlahan dari probabilitas A di irisan dengan B dan juga probabilitas A irisan dengan B komplement. Atau equivalently, atau kita bisa juga break down lagi ya. Tadi kita udah belajar nih rumus A irisan B ya. Rumus A irisan B itu sama dengan tadi probabilitas A dengan syarat B
dikali dengan probabilitasnya B gitu ya. Ya. Jadi kita bisa breakdown probabilitas A irisan B menjadi probabilitas A given B dikali dengan probabilitas B ya. Dan ditambah sama bentuk ini kita bisa juga breakdown probabilitas A irisan B komplement dikali dengan probabilitasnya B komplement ya. Jadi bisa dihitung gitu ya dengan ini. Oke, kita masuk ke contoh ya. Tolong diperhatikan benar-benar ya. Takutnya nih nggak jelimet nih contohnya ya. Oke. Contoh, even though a certain statistic professor does not require attendance as part of a student's overall grade, she has noticed that those who regularly attend class have a higher tendency to get a final grade of A. The professor calculates that there is an 80% chance that the students attends class regularly. Moreover, given that a student attends class regularly, there is a 35% chance that students receives an A grade. However, if students does not attend class regularly, there is only 5% chance of an A grade. Use this information to answer the following questions. Nah, kita lihat dulu yang diketahui ya dari soal ini. Ada 80% probabilitas students attend class regularly ya. 80% kemungkinan mahasiswa ya atau student siswa datang secara reguler. Selalu datang ke kelas gitu ya. Sementara ini kan ketahui 80%, berarti 20%-nya tidak datang secara reguler gitu ya. Kita notasikan R ya. Jadi probabilitas dari R 80% dan R komplementnya berarti 20% gitu ya. Dari 80% ini kita bisa tahu sisanya berarti kan tidak datang reguler. Terus moreover, given that a students attends class regularly, nah ada given that students attends class regularly, berarti syaratnya tuh attends class regularly, ya probabilitas bersyarat dia harus sudah R, ya ada 35% chance students akan mendapatkan nilai A. Jadi probabilitas A dengan syarat R, ya itu 35%, ya probabilitas A dengan syarat R 35%. Nah, if a student does not attend class regularly, nah berarti syaratnya adalah R komplement nih ya. Maka ada 5% chance of an A grade. Ada 5% probabilitas dapatkan A, tapi dengan syarat dia tidak datang ke kelas secara reguler ya. Nah, dengan informasi tersebut, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa probabilitas students does not attend class regularly? Yang B, what is the yang pertama tadi berapa probabilitas siswa tidak datang secara reguler. Yang kedua, berapa probabilitas siswa datang ke kelas secara reguler dan mendapatkan nilai A gitu ya. Berarti kalau yang A itu probability R komplement, yang B itu probabilitas reguler join A ya atau irisan A ya. Jadi probabilitas student itu datang secara reguler tapi dapat nilai A juga gitu ya. Berarti probabilitas R join A atau irisan A. Yang C, what is the probability that students does not attend class regularly and receive an A grade? Berarti probabilitas R komplement irisan dengan A ya. Dan yang D, what is the probability that a student receive an A grade? Berarti probabilitas totalnya yang mendapat A. Ya. Oke. We first let a correspondent to the event that a student receive an A grade and R correspondent to the event that student attends class regularly. Jadi kita sudah notasikan ya, A itu untuk mendapat nilai A dan R itu untuk yang datang secara reguler. Ya, tadi kita sudah identifikasi
bahwa dari soal yang ada ya, probabilitas R itu 80% ya atau 0,80. Lalu probabilitas dari A dengan syarat R adalah 0,35 ya atau 35% dan probabilitas dari mendapatkan nilai A tapi dengan tidak datang reguler atau R komplement itu adalah 5% ya. Itu tiga hal yang kita ketahui dari soal ya. Nah, sebenarnya ya kita bisa menggunakan ini probability tree ya untuk mempermudah kita dalam menghitung. Jadi kita mulai dari titik origin ya, titik origin ini direpresentasikan dengan O ini ya, O ya, lalu kita buat cabang dua nih. Cabang dua ini apa? Tadi kita yang punya marginal probability-nya tuh adalah yang reguler sama yang tidak datang reguler ya. Jadi kita bagi jadi R dengan R komplement ya. R dengan R komplement. Terus tadi kita ketahui yang R itu ada yang dapat A dan ada yang nggak dapat A gitu ya. Berarti ada yang A dan A komplement. Begitu juga yang datangnya tidak reguler. Ada yang dapat A dan ada yang tidak dapat A atau A komplement. Nah, sekarang kita mau hitung berapa yang datang reguler dan juga dapat A gitu ya, yang nggak datang reguler tapi nggak dapat, yang datang reguler tapi nggak dapat A, terus yang datangnya nggak reguler tapi dapat A, dan yang nggak datangnya reguler dan juga nggak dapat A. Nah, berapa nih angka-angka yang di sini dapatnya dari mana ya? Ya, nah kita bisa hitung langsung di join probability-nya. Tadi hmm, kita mau hitung ini ya, A irisan dengan R ya, atau sorry satu-satu deh ya biar gak bingung. A dulu deh, kita tadi mau jawab A ya. Berapa probabilitas students does not attend class regularly ya, tidak datang kelas secara reguler. Ya, ya gampang ya. Kalau itu tadi udah kejawab. Jadi yang reguler aja datang 80%. Berarti kalau yang nggak datang reguler tinggal dikurangin aja. 1 kurang 0,80 berarti 20% ya. Jadi ada 20% probabilitas bahwa siswa tidak datang secara reguler. Oke. Oke, yang A sudah terjawab. Tapi untuk menjawab yang B, ya, untuk yang menjawab B, itu kan kita tanyakan apa namanya irisan ya, irisan A dengan R ya. Nah, untuk mengetahui A irisan R, tadi kan informasinya terbatas. Terbatas itu yang diketahui A dengan syarat R ya, dan juga A dengan syarat R komplement. Nah, dengan informasi terbatas tersebut, kita bisa gunakan tadi total probability rule ya, dan juga multiplication rule ya. Sehingga kita bisa apa namanya menghitung satu persatu ya. Pertama tadi kan untuk A apa namanya mendapatkan A dengan syarat R itu adalah 0,35 ya. 0,35. Nah, dengan mengetahui A dengan syarat R itu 0,35 berarti ada apa namanya ada kemungkinan ya untuk probabilitas dari A komplement yang nggak dapat A tapi datangnya reguler adalah 1 dikurang 0,35 ya atau 65%. Jadi PA komplement dengan syarat R itu adalah 1 dikurang PA dengan syarat R yaitu 0,65 atau 65%. Begitu juga dengan probabilitas A dengan syarat R komplement ya. Kita bisa hitung apa namanya probabilitas pelengkapnya ya. Jadi kita bisa menghitung PAC dengan syarat RC ya atau probabilitas yang tidak dapat A dan juga tidak datang reguler dengan syarat dia tidak datang reguler. Berarti 1 dikurang ini 0,05 ya berarti kemungkinan dari siswa yang tidak datang secara kemungkinan dari siswa yang tidak mendapatkan nilai A dan juga tidak datang secara reguler itu adalah 0,95 ya 1 dikurang 0,05. Maka dengan demikian kita sudah dapat beberapa hal ya, yaitu PA given R, PA komplement given R, dan PA given R komplement, dan juga PA komplement given R komplement.
Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan kedua itu ditanyakan berapa probabilitas students attend class regularly and receive an A grade. Jadi joint probability ya, yaitu antara A dan R ya. A irisan R ya. A irisan R. PA irisan R kita bisa dapatkan dengan mengalihkan ya probabilitas dari A dengan syarat R dikali dengan probabilitasnya R ya. Tadi pakai rumus multiplication rule. Jadi PA join R atau A irisan R sama dengan PA given R dikali dengan PR, yaitu PAR ini tadi 0,35 ini ya, 0,35 dikali dengan probabilitas R. Probabilitas R-nya 0,80 ya. Jadi 0,35 kali 0,80 yaitu 0,28 atau 28%. Silakan hitung pakai kalkulator untuk pengecekan ya. Berarti ada 28% chance atau kemungkinan students yang datang secara reguler itu juga mendapatkan nilai A. Oke. Pertanyaan ketiga, berapa probabilitas students tidak datang secara reguler ke kelas dan mendapatkan nilai A? Berarti join probability A dengan R komplement ya. Ya, A dengan R komplement nih ya. Sehingga kita bisa mengalihkan ya probabilitas A dengan syarat R komplement dikali dengan probabilitasnya R komplement ya. AR komplement berapa? Tadi kita udah hitung di sini nih. AR komplement nih 0,05 dikali dengan R komplement ini 0,20 ya. Jadi dapat 0,05 dikali 0,20 yaitu 0,01 ya. Jadi kita dapat mengatakan bahwa probabilitas dari siswa yang dapat nilai A tapi nggak datang ke kelas secara reguler itu hanya 1% ya, 1%. Lalu yang berikutnya, berapa probabilitas students receive an A grade? Nah, berapa probabilitas total yang mendapatkan nilai A? Nah, ini pakai total probability tadi ya. Jadi probabilitas A adalah probabilitas A irisan B dengan ditambah probabilitas A dengan irisan B komplement. Kalau tadi kan di sini R ya, bukan B ya. Jadi kita tambahkan probabilitas A irisan dengan R ditambah dengan probabilitas A irisan dengan R komplement. Untuk A irisan R tadi dapat ini ya, yang B 0,28, yang AR komplement, irisan AR komplement dapat dari C ini 0,01 sehingga kita bisa dapatkan probabilitas dari kejadian A atau probabilitas dari student itu mendapatkan nilai A adalah 0,01. Jadi 29% ya atau 0,29. Oke. Ya, jadi di sini. Kalau informasinya terbatas kita bisa menggunakan tadi total probability rule ya dan juga tadi multiplication rule. Nah, alternatif metode nih. Ada metode alternatif kita bisa menggunakan tabulasi ya untuk mempermudah kita dalam menghitung probabilitas. Kita lihat di sini, lihat ada tabel. Kita bisa manfaatkan unconditional probability, conditional probability, dan joint probability. Jadi kita bisa bikin suatu tabel untuk mempermudah kita dari kita identifikasi yang mana unconditional probability-nya, mana yang conditional, lalu yang mana yang joint gitu ya. Nah, dari soal yang tadi itu kita bisa lihat yang unconditional probability atau probabilitas yang tidak bersyaratnya. Kan diketahui tadi probabilitas yang datang reguler ya. Dan juga datang yang tidak reguler, berarti sisanya. 1 dikurangi dengan yang datang reguler. Maka kita identifikasi dulu probabilitas R 0,80 dan probabilitas dari R komplement 0,20. Jika dijumlahkan totalnya 1 ya, karena dia kan unconditional probability nih. Dia tidak terkait
tidak dipersyaratkan suatu kejadian mendahului dari kejadian ini. Ya. Nah, lalu sebelahnya kita ada cabang ini conditional probability. Nah, kalau ini mentransformasikan si apa namanya suatu syarat yang dipersyaratkan ya. Tadi kan syaratnya adalah datang secara reguler dan juga yang tidak datang reguler gitu ya. Jadi siswa yang dapat nilai A tapi dengan syarat yang selalu datang reguler atau yang tidak datang secara reguler ya. Nah, kita hitung masing-masing gitu ya. Berarti kita tinggal membagi saja. Kita tinggal memasukkan aja tadi angka yang sudah diketahui ya jadi soal, yaitu untuk A irisan bukan A given R itu 0,35 dan A given R komplement itu 0,05 ya, angka ini tadi given ya sudah diketahui. Nah, lanjut ya kita mau hitung join probability-nya ya. Join probability-nya berarti A irisan R-nya ya dan A irisan R komplementnya. Nah, untuk itu kita tinggal gunakan tadi rumus multiplication rule. Jadi dari A given R dikali dengan ini ya, dikali dengan ini. Jadi conditional probability-nya dikali dengan unconditional probability-nya. Jadi dari tabel ini dikali ini ya. Lihat di sini kan. Ini 0,35 kali 0,80. Yang ini 0,05 dikali dengan 0,20. Maka dapat ini ya 0,28 dan 0,01. Nah, sehingga untuk menghitung berapa sih probabilitasnya untuk mendapatkan nilai A, tinggal kita tambahkan pakai tadi total probability rule ya, pakai total probability rule ada A irisan R ditambah dengan probabilitas A irisan dengan R komplement dapat 0,29 ya atau 29%. Sama ya, hasilnya sama. Ini bisa lebih memudahkan juga untuk menghitung. Ya. Nah, as we saw earlier, each joint probability is computed as a product of its condition, null probability, and the corresponding unconditional probability. Jadi kalau kita lihat di sini, joint probability-nya di sini, ini adalah hasil dari perkalian antara unconditional probability-nya dengan conditional probability-nya. Ya. Ya, hasil perkalian dari sini dan sini. Ya, sehingga kita bisa ketahui tadi probabilitas dari students yang bisa dapat nilai A adalah jumlah dari A irisan R dengan A irisan R komplementnya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke teorema Bayes. Ada pertanyaan, rekan-rekan? Cukup Ada? jelas, Ma'am. Cukup jelas? Baik, saya bisa lanjutkan ya. Ya, itu saya 33 hari. Ya. Oke, teorema Bayes. Ya, apa sih teorema Bayes? Ya, jadi eh, di statistik, terutama di probabilitas, kita mengenal ada yang namanya teorema ya. Teorema Bayes, Bayes theorem. Apa sih teorema ya? Teorema adalah kesepakatan matematika ya, yang sudah diujikan ya. Dan apa sih yang dimaksud dengan teorema Bayes ya? Teorema Bayes ini adalah prosedur untuk mengupdate nilai probabilitas berdasarkan dari informasi yang baru ya. Jadi teorema Bayes ini merupakan ya prosedur untuk mengupdate atau memperbaharui tingkat nilai probabilitas berdasarkan adanya informasi baru yang masuk. Ya, nah di teorema Bayes kita mengenal ada prior probability dan posterior probability. Ya. Nah, yang disebut dengan prior probability itu adalah probabilitas awalnya atau probabilitas apa unconditionalnya atau originalnya ya. Jadi suatu probabilitas yang tidak ada syaratnya gitu ya, tidak bersyarat gitu.
Misal probabilitas dari event A atau probabilitas dari event B ya, di mana tidak ada syarat yang mengikuti. Nah, sementara itu ada istilah yang disebut posterior probability atau probabilitas posterior. Di probabilitas posterior posterior inilah yang disebut dengan probabilitas yang akan diupdate ya. Yang akan diupdate karena dia itu harus terkait dengan syarat-syarat tertentu. Ya, misal probabilitas B dengan syarat A gitu ya. B given A. Ya, ini probabilitas posterior. Nah, berdasarkan teorema Bayes ya, given a set of prior probabilities for an event and some new information, ya dengan adanya suatu informasi baru atau dengan adanya suatu persyaratan baru, ya aturan untuk mengupdate probabilitas tersebut ya disebut dengan teorema Bayes ini ya. Nah, rumus atau apa aturan dari teorema Bayes ya, lihat di sini untuk menghitung probabilitas dari kejadian B dengan syarat A ya, itu akan sama dengan ya, akan sama dengan probabilitas A irisan B dibagi dengan probabilitas A irisan B ditambah dengan probabilitas A irisan B komplement. Nah, kenapa jadi begini gitu ya? Ini sebenarnya terkait juga dengan rumus sebelumnya, di mana kan kalau misalnya kita menjumlahkan A irisan B dengan A irisan B komplement itu jadi probabilitas A ya. Ya kan probabilitas A menjadi probabilitas A berarti kan jadi ini nih, jadi ruang sampelnya ini ya. Jadi probabilitas jadi sebenarnya rumusnya sama aja sama yang di awal, cuma ketika kita tadi udah mempelajari multiplication rule ya, kita bisa kita bisa pakai rumus ini gitu ya untuk menggantikan probabilitas A ya. Ya atau ya sebaliknya nih atau misalnya kita kita ubah notasi ini ya. Tadi menggunakan multiplication rule itu A irisan B itu kan juga bisa kita notasikan sebagai eh, probabilitas A dengan syarat B dikali dengan probabilitas B ya. Begitu juga ini sama berarti sama di atas dan yang bawah ini juga sama ya. Probabilitas A dengan syarat B komplement dikali dengan probabilitas B komplementnya ya. Jadi ini sebenarnya terkait sekali dengan tadi multiplication rule ya. Perubahan rumus ini sangat terkait tadi multiplication rule dan total probability rule yang tadi sudah kita pelajari. Contoh ya, contoh dari teorema Bayes. Asumsikan 99% dari individu me, melakukan tes poligraf dan mengatakan hal yang sebenarnya. Jadi 99% orang yang melakukan tes poligraf itu mengatakan sebenarnya, ya, tell the truth. Berarti kan ada 99% mengatakan sebenarnya, berarti ada 1% yang not tell the truth ya. Nah, uji ini ya atau pengujian poligraf ini itu memiliki nilai reliabilitas 95%. Jadi 95% bisa mendeteksi kebohongan. Dari uji ini 95% bisa menguji kebohongan. Dan 5% itu kemungkinan salah ya, kemungkinan dia itu salah bisa mendeteksi kebohongan meskipun si orang yang melakukan pengujian itu mengatakan yang sebenarnya. Jadi ada kemungkinan 95% dia mendeteksi kebohongan dan 5% itu salahannya. Nah, seorang individu has just taken a polygraph test ya. Seorang individu baru saja melakukan tes poligraf dan terdeteksi dia itu bohong. Ya, dia terdeteksi bohong. Berapa probabilitas bahwa si individu ini mengatakan yang sebenarnya? Ya. Oke, dari soal tersebut kita bisa simplifikasikan nih, kita bisa sederhanakan eh,
bahwa eh, apa namanya alat poligraf itu mendeteksi kebohongan dengan D, ya, dan kita bisa menotasikan individu mengatakan yang sebenarnya itu dengan huruf T, ya. Jadi ada probabilitas D dan juga T, di mana D ini probabilitas si poligrafnya itu mendeteksi kebohongan, dan T probabilitas si individu mengatakan yang sebenarnya. Nah, dari tadi hal yang sudah kita ketahui, ya kan ini 99% individu mengatakan yang sebenarnya. Berarti T itu 99% ya. Berarti T komplement 1%. 1%. Nah, terus yang kita ketahui lagi di sini, ya, the test considered 95% reliable, ya, mendeteksi kebohongan. Dan 5% itu error, ya. Dia mendeteksi kebohongan, tapi tapi apa namanya tetapi individunya mengatakan yang sebenarnya, gitu ya. Jadi kita bisa katakan di sini kita ketahui probabilitas detecting lie, ya, dia mendeteksi kebohongan, tapi tapi syaratnya adalah si si apa namanya si individunya itu mm, mengatakan yang sebenarnya, gitu. Jadi error, ya, tingkat errornya itu 0,5% atau 0,005, ya, kan 0,5%, berarti 0,0005, ya. Nah, oke, kita bisa notasikan sini kita menggunakan tabel, ya. Kita bisa kayak tabel tadi. Prior probability-nya kita udah tahu, yang probabilitas tell the truth 0,99, yang T komplementnya 0,01, terus conditional probability-nya yang mendeteksi kebohongan tapi dengan mengatakan yang sebenarnya itu kan 5%. Jadi PDT 5%. Nah, sebaliknya terdeteksi kebohongan dan juga dia itu berbohong, gitu ya. Itu 0,95, ya, 0,95. Oke, nah, dengan demikian, ya, kita bisa menghitung joint probability-nya, ya, yaitu dengan mengalihkan antara conditional probability dengan prior probability-nya. Ya, jadi sini ada PD irisan T, berarti probabilitas bahwa terdeteksi kebohongan dan juga si apa individunya berkata sejujurnya itu berarti 0,00495, dan yang probabilitas terdeteksi kebohongan dan juga tidak tidak mengatakan yang sebenarnya, ya, atau memang berbohong, gitu ya, itu 0,00950, ya, 00950. Nah, sehingga probabilitas dari total probabilitas dari D ini kita bisa hitung menambahkan ini keduanya, ya, yang D irisan T dengan D irisan T komplement, yaitu 0,01445, ya, 0,1445. Nah, kalau kita mau mengupdate, ya, mengupdate probabilitas T, gitu ya, dengan syarat D, gitu, atau posterior probability-nya, ya, kita bisa pakai rumus yang tadi, ya, dengan informasi yang sudah kita punya ini, kita bisa menggunakan rumus ini, ya, kita balik, ya. Jadi probabilitas T dengan syarat D, maka kita tinggal mengalihkan probabilitas D dengan syarat T dikali dengan probabilitas T, ya, dibagi dengan probabilitas D dengan syarat T ditambah dengan probabilitas dengan D dengan ya, D dengan T komplement, ya, dengan T komplement, maka dapat 0,00495 dibagi dengan 0,01445, dapat 0,34256 nih, ya. Ini dapatnya dari mana? Dari rumus ini, ya, dari rumus ini. Begitu juga yang ini TC D, ya, berarti tinggal diganti aja atasnya, ya. Ini jadi T komplement T komplement ini, ya, T komplement dengan D 0,095,
dikali dengan D. Wait minute, T komplement D. Pakai yang mana sih syaratnya? T komplement D. Oh ya, benar. Ini ya, T komplement 0,00950 ya. Ini dibagi ini dibagi ini ya, 0,00950 dibagi 0,01445 ya, dapat ini 0,65744 ya. Sehingga kita dapat probabilitas T ya, posterior probabilitasnya tetap 1 ya, tetap 1 PT. Ini 1, ini tetap 1. Oke, extension of the total probability rule and Bayes theorem. Nih, perpanjangan atau penjabaran lebih luas dari eh, teorema Bayes. Ya, kita bisa juga menghitung kalau misalnya kategorisasinya itu lebih dari 2 ya. Kalau tadi kan kalau cuma 2 kan ada AA komplement gitu ya. Kalau lebih dari 2 ya, lebih dari 2 untuk sampel sampel yang mengisi ruang sampel gitu ya. Itu tetap bisa dihitung ya. Tapi mengkategorikannya itu menjadi kayak gini ya, B1, B2 hingga dengan BN ya. Hingga dengan BN bisa, BN ini bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya, bisa berapa saja tergantung dari berapa kategori yang digunakan. Nah, total probability rule-nya akan berubah menjadi probabilitas A sama dengan probabilitas A irisan B1 ditambah probabilitas A irisan B2 dan seterusnya sampai dengan probabilitas A irisan BN ya. Jadi tambahannya adalah yaitu ditambah sesuai dengan kategorinya. Ya, begitu juga dengan apa namanya, penjabaran dari A irisan B-nya ini ya, bisa kita jabarkan lagi seperti ini. PA PA given B1 dikali dengan PB1 ditambah PA given B2 ditambah dengan PB2 dan seterusnya. Ya, similarly, Bayes theorem for any I sama dengan 1, 2 that extends to, sama Bayes theoremnya, total probability berubah jadi ini. Untuk teorema Bayes-nya tetap sama ya, cuma pembaginya jadinya ini, jadinya sesuai dengan total probability rule-nya ya. Ya, nanti kalian bisa cek lagi, saya nggak akan jelasin ya ini karena terlalu detail dan sangat apa namanya, teknis banget ya untuk ini, untuk yang apa, extension dari probability rule dan Bayes theorem nanti bisa dibaca-baca sendiri ya untuk contohnya. Oke, saya lanjutkan ya. Kita ke counting rules ya. Jadi selain tadi pakai total probability rule, Bayes theorem dan lain-lain, counting rule ini juga bisa digunakan untuk menghitung probabilitas dari masalah-masalah tertentu ya, dari problem-problem tertentu. Misalkan ketika kita mau mengeset gitu ya, mengarrange member ya, apa ya, ya anggota dari suatu kelompok yang berukuran n ya, berukuran n, slotnya itu ada sebesar n dan membernya juga sebesar n ya. Maksudnya misalnya kalian mau mengisi pemain sepak bola ya, mengisi apa namanya, kombinasi dari pemain sepak bola. Kan pemain sepak bola bisa ada 11 orang ya, kesebelasan kan ada 11 orang. Terus ada 11 pilihan, ada 11 orang juga yang akan mengisi si posisi tersebut ya. Nah, terus bagaimana cara atau apa namanya, kombinasi, berapa banyak kombinasi yang bisa dibuat gitu ya dari 11 orang tersebut untuk mengisi 11 posisi gitu ya, atau 11 nomor gitu ya. Ada berapa kemungkinannya? Ada berapa banyak kemungkinan yang bisa kita buat gitu ya.
Nah, itu bisa menggunakan formula faktorial. Ya. Jadi faktorial formula ini bisa menghitung berapa banyak cara yang bisa kita gunakan untuk meng-assign atau men-setting gitu ya, anggota dari suatu grup berukuran n ya dengan banyaknya n member juga gitu ya. Jadi sama-sama jumlahnya sama-sama n sebesar n ya. Maka kita pakainya rumusnya faktorial ya. Nah, faktorial ingat ya. Mungkin sudah pernah dipelajari di SMA ya. Syar- eh, tanda seru dia ya. N faktorial itu n terus tanda seru ya. Nah, kalau n faktorial berarti dia akan dikalikan lagi dengan angka n minus 1 ya di setelahnya ya. Ini rumusnya. Jadi n faktorial sama dengan n dikali dengan n minus 1 dikali dengan n minus 2 dikali dengan n minus 3 dikalikan bla 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 sampai dengan terakhir tuh angka 1 di belakang ya. Satu. Karena satu ini merupakan 0 faktorial ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, contoh berapa banyak cara yang bisa dilakukan ya untuk mengassign 9 pemain dari untuk 9 posisi ya yang ada di eh, apa misalnya pertandingan apa softball gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, karena ada 9 pemain dan ada 9 posisi ya. Jadi karena sama-sama nih n-nya sama, jumlahnya sama, maka kita pakai formula faktorial. Jadi tinggal langsung aja difaktorialkan 9 faktorial. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya dapat 362.880 kemungkinan ya. 362.880 probabilitas untuk assign pemain ke 9 posisi tersebut. Lanjut. Formula kombinasi ya. Selain faktorial ada juga rumus kombinasi ya. Kalau kombinasi ini nggak sama antara yang diassign sama jumlah yang diassign ya. Kalau misalnya ada soal bagaimana kita memilih misalnya X objek dari total N objek gitu ya. eh, untuk mengisi suatu posisi gitu ya. Nah, tapi dengan syarat urutan itu tidak menjadi masalah ya. Jadi urutan tidak menjadi penting ya. Itu kita menggunakan rumus kombinasi. Jadi misalnya kita mau mengisi hmm, misalnya tadi posisi kesebelasan ya. Mengisi 11 posisi pemain sepak bola dan kita punya 15 pemain. Ya, jadi kita punya cadangan pemain 15 gitu ya. Ada apa 3 pemain cadangan, jadi 15 pemain. Kan nggak sama jumlahnya ya. Nah, bagaimana cara kita meng-assign? Ada berapa banyak cara meng-assign dari 15 pemain itu untuk mengisi 11 pemain 11 posisi gitu ya, tapi dengan syarat urutan tidak menjadi masalah atau urutan tidak menjadi penting. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus kombinasi. Kalau rumus kombinasi ya, rumusnya seperti ini ya. NCX di mana N ini adalah objek ya. The number of ways to choose X object from total of N object. Bagaimana cara memilih X objek dari total N objek? Jadi totalnya misalnya ada N objek, N, C, X. Nah, X ini adalah yang harus diisi berapa ya. Jadi N, X ya. N kombinasi X ya. Sehingga rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N minus X faktorial dikalikan dengan X faktorial ya. Jadi bedanya sama yang tadi ya ada ini bawahnya ya, ada pembaginya. Pembaginya N minus X faktorial dikali dengan X faktorial. Contoh ya. Contoh tadi Little League Coach. Jadi tadi untuk apa? Softball tadi ya, untuk anggota softball tadi kan
9 ya, tapi ternyata dia mau menyediakan cadangan jadi 12 ya. Jadi 12 orang untuk mengisi 9 posisi. Ada berapa macam cara untuk mengisi 9 posisi tersebut dari 12 orang yang ada gitu ya. Dengan syarat urutannya tidak menjadi penting ya. Jadi tidak perlu ada urutan. Jadi bisa kombinasinya bisa berapa aja, bisa di mana aja. Sehingga kita bisa menggunakan rumus kombinasi yaitu 12 kombinasi 9. Ya, bagaimana kita mengkombinasikan 9 posisi dengan 12 orang. Jadi kita pakai rumus kombinasi 12 faktorial dibagi dengan 12 kurang 9 faktorial dikali 9 faktorial. Ya. Nah, 12 dikali 12 kali 9 12 kurang 9 kan berapa tuh? 3 ya. 3 faktorial dikali 9 faktorial. Ya. 12 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 9 faktorial. Berarti 12 kali 11 kali 10 ya. 9 faktorialnya habis karena dicoret ya. Jadi 12 kali 11 kali 10 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 ya. Sama dengan 220. Ya, 220. Jadi ada 220 kemungkinan untuk mengassign 9 posisi dari 12 pemain. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata listed does matter ya. Jadi urutan itu menjadi penting. Jadi urutan itu diperhitungkan. Ada berapa kombinasi yang apa namanya yang memungkinkan dari mengassign 9 dari 12 pemain ya. Nah, kalau misalnya listed does matter berarti ini nanti kemungkinan lebih kecil lebih apa ya lebih banyak lagi ya. Jadi lebih banyak lagi karena setiap urutan itu akan dihitung ya berbeda menjadi satu kemungkinan ya, sehingga rumusnya ya jadi pakai rumus permutasi ya, kalian pasti juga udah pendengar rumus permutasi yaitu n permutasi x ya. Bagaimana cara memilih sebanyak x dari n persen ya. Rumus permutasi bedanya adalah di bawahnya dia tidak lagi dikalikan dengan x faktorialnya. Jadi cukup n faktorial dibagi dengan n dikurang x faktorial. Ya, di mana n faktorialnya misalnya kalau soal yang tadi 9 gitu ya. Sorry, 12 ya, 12 dibagi dengan 12 kurang 9. Nah, ini 12 faktorial dibagi 12 kurang 9 dapat 79.833.600 kemungkinan ya. Karena berarti kan jatuhnya jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ya, berhentinya di 4. Ada 79.833.600 kemungkinan bisa mengassign 9 dari 12 pemain dengan urutan yang berbeda-beda ya, dengan urutan yang berbeda-beda. Oke, nah mungkin cukup ya untuk materi hari ini, cukup sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Latihan seperti biasa nanti akan saya sampaikan juga di lewat Microsoft Teams, dikerjakan seperti biasa ya, tulis tangan, upload secara individu, boleh dikerjakan secara berkelompok, silakan diskusi, tapi pengumpulan dan pengerjaannya secara individu. Gimana rekan-rekan, ada pertanyaan? Saya absen dulu yang tadi belum sempat absen. Nita Nazarudin Ameliudin. Biasanya konten tiga. Gue belum pernah sekalipun yang dekat sama siswa gitu. Dari pendaftarannya itu ke gue Ruth Kusnul. Anindya memang nggak hadir ya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman kan? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Minggu depan nanti
kalau bisa ya kayak kemarin ya, berarti hari apa tuh? Kemarin hari apa sih? Selasa ya. Nanti tolong confirm lagi ya, Ida, kapan waktu yang bisa kita pakai ya untuk perkuliahan minggu depan. Baik, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang.